Flashback ke episode Upin Ipin musim 15, episode jagonya sepak bola. Ada satu momen kecil tapi membekas. Jarjit dengan gaya pantun khasnya yang kadang bikin kita mikir 2 detik lebih lama. Berkata, saya ingin bermain seperti Santoksing. Seketika muncul pertanyaan, siapa sebenarnya Santoksing? Apakah itu cuma nama karangan penulis naskah? Atau memang ada sosok nyata di balik kalimat penuh percaya diri itu? Tenang, ini bukan halusinasi Jarjit. Santoksing itu nyata dan kisahnya jauh lebih besar dari sekedar tahu dialog di kartun. Intro. Buat generasi sekarang, referensi sepak bola mungkin identik dengan Premier League, Liga Champions, atau highlight TikTok 30 detik. Tapi di era 1970-an sampai 1980-an, Asia Tenggara punya rivalitas yang panasnya nggak kalah dari derby Eropa. Indonesia dan Malaysia bersaing ketat di SEA Games, Asian Games, hingga turnamen regional lainnya. Dan di tengah rivalitas itu, muncul satu nama besar dari Malaysia, Santoksing. Santoksing adalah legenda sepak bola Malaysia berdarah India yang bermain sebagai bek tengah. Ia bukan striker flamboyan yang mencetak banyak gol, ia bukan gelandang kreatif yang penuh trik, tapi ia adalah tembok. Dan kalau kita bicara soal tembok, ini bukan tembok tipis yang bisa dijebol sekali umpan terobosan. Ini tembok beton bertulang. Jarjit tidak asal sebut nama ketika ia ingin bermain seperti Santoksing. Itu artinya ia ingin jadi pemain yang kokoh, disiplin, dan punya mental baja, mengingat karakter Jarjit juga keturunan India. Santoksing bersinar di masa emas sepak bola Malaysia. Pada periode 1970-an, Malaysia bukan sekedar tim partisipan di Asia Tenggara. Kayak Kamboja, mereka adalah kekuatan utama. Rivalitas dengan Indonesia begitu intens. Nama-nama pemain Malaysia dikenal luas bahkan oleh anak-anak Indonesia. Beberapa nama yang populer saat itu antara lain adalah Mokhtar Dahari, Soh Chin Aun, Aramugam, dan tentu saja Santoksing. Di Indonesia, anak-anak pecinta bola zaman itu bukan cuma hafal pemain timnas sendiri, tapi juga pemain timnas Malaysia. Bayangkan betapa kuatnya aura rivalitas itu. Ini bukan cuma pertandingan, ini harga diri bangsa sendiri. Santoksing dikenal sebagai pasangan ideal bagi Soh Chin Aun di lini belakang timnas Malaysia. Kombinasi keduanya disebut-sebut sebagai salah satu duet back terbaik di ASEAN. Kalau mau dianalogikan, mereka seperti gembok dan rantainya, sulit dipisahkan, sulit ditembus bersama kiper legendaris Arumugam. Lini pertahanan Malaysia saat itu benar-benar solid. Santoksing mulai debutnya di timnas nasional Malaysia sekitar tahun 1972. Ia bahkan masuk skuad yang dipersiapkan untuk Olimpiade Munich 1972. Itu bukan pencapaian kecil pada Asian Games 1974 di Teheran. Malaysia meraih medali perunggu. Santok adalah bagian penting dari tim itu. Di SEA Games 1977 dan 1979, Malaysia meraih medali emas. Lagi-lagi ia ada di sana. Bayangkan betapa konsistennya ia bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun. Ini bukan karir 1-2 musim, ini dedikasi jangka panjang. Di level klub, Santoksing bermain untuk Selangor FA, salah satu klub tradisional yang paling sukses di Malaysia. Pada periode 1972 hingga 1985, Selangor FA mendominasi Malaysia Cup dengan 9 gelar juara. Klub ini bisa dibilang seperti Real Madridnya Malaysia di era itu, walau tentu tampak drama transfer ratusan juta euro. Santok menjadi bagian penting dalam era kejayaan tersebut. Ia bukan sekedar pemain pelengkap, ia adalah fondasi utama. Sayangnya, pada 2009, media Malaysia diberitakan bahwa Santoksing dirawat dalam kondisi koma di Kuala Lumpur Hospital setelah mengalami infeksi virus dan jatuh tak sadarkan diri di rumahnya. Kabar itu mengguncang dunia sepak bola Malaysia. Sosok yang dulu menjadi tembok kokoh pertahanan negara kini terbaring lemah di rumah sakit.
Ada sesuatu yang selalu terasa ironis ketika legenda olahraga menghadapi masa tua. Dulu dieluk-elukan ribuan penonton, kini berjuang dalam diam melawan penyakit. Untungnya, dia lahir di Malaysia, bukan di Indonesia. Karena atas jasanya mengharumkan nama Malaysia, Santokhsing dianugerahi penghargaan nasional Pingat Ahil Mangku Negara oleh pemerintah Malaysia. Bahkan kontribusi Santokhsing bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan dalam membangun identitas dan kebanggaan bangsa. Karena sepak bola, terutama di Asia Tenggara era 70-an, bukan cuma soal olahraga, itu simbol persatu, simbol harga diri nasional. Jadi, lain kali kalau dengar Jadjit berkata ingin main seperti Santokhsing, jangan anggap itu sekedar dialog lucu. Itu penghormatan, itu nostalgia, itu pengingat bahwa sebelum era sepak bola modern yang penuh sponsor dan algoritma, ada pemain-pemain yang bermain bukan demi branding, tapi demi bendera. Dan Santokhsing adalah salah satunya.